edukasi dari Indonesianya. Guru Inspiratif, selamat datang kembali di perbincangan kita tentang implementasi kurikulum Merdeka. Minggu yang lalu kami sudah berkunjung ke dua sekolah penggerak, yaitu tingkat SMA dan SMP. Minggu ini kami berkunjung ke sebuah sekolah dasar. Sekolah dasar tersebut sudah menerapkan kurikulum Merdeka sejak tahun 2021. Mari kita simak perbincangan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka di sekolah dasar tersebut. Di bagian 1, kita akan menyimak hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru mengenai proses penerapan kurikulum Merdeka. Kemudian di bagian 2, kita akan menyimak hasil wawancara mengenai bagaimana pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Pembelajar, nah yang dilatih langsung dari kementerian selama berapa minggu? Selama 10 hari. 10 hari diklat langsung dari kementerian. Nah sekarang komite pembelajarnya digantikan sama saya. Tapi saya walaupun tidak ikut di diklat yang langsung sama kementerian, waktu mereka selesai dari diklat tersebut, nah mereka mengimbaskan ke teman-teman semuanya. Karena waktu itu masih COVID, jadi kita lebih banyak daringnya belajarnya. Seperti itu yang untuk komite pembelajaran. Untuk penerapan kurikulumnya, memang pas awal belum ada buku, belum ada apa Bu, hanya ada CP. Nah kata Bapak kan, udah kita berangkat saja dari CP, mencoba menerapkan kurikulum tersebut. Nah waktu itu kami semuanya membahas nih tentang CP, terus membuat walaupun masih istilahnya merangkak banget nih Bu, karena kan baru ya, belum ada contoh dari manapun. Nah, kami belajar membuat KTP-nya dari satu CP nih diuraikan jadi beberapa tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ketika dikumpulkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Nah, kami berangkat dari situ Bu. Jadi ketika kami menerapkan di kelas, kirimlah CP-nya. Ketika bukunya materinya masih relevan, kami bisa pakai, gunakan. Ketika ada yang belum, nah kami cari biasanya lewat internet. Kalau video-video yang biasa kita sharing ke anak-anak, biasa cari di YouTube. Nah seperti itu buat materi. Jadi kita pegangnya ke CP, buku sebagai penunjang. Jadi buku itu terbit itu Maret. Buku itu baru ada pengiriman. Materi itu gini aja. Ketika CP ketahuan, turun sampai ke ATP, itu kita bisa cari materi dimanapun. Yang penting bisa untuk mendaftarkan dan mencapai CP. Mau pakai buku K13 diambil bab berapa, mau pakai internet, pakai pokoknya mana yang ada yang sesuai dengan CP, pakai saja. Karena memang buku belum terbit, tapi kita kan nggak mandek, pembelajaran jalan terus. Yang penting memang awal waktu itu ada sosialisasi yang intens ke orang tua. Yang IKN-nya memang sudah per mata pelajaran sesuai yang kurikulum KWSP. Penerapan pembelajaran diferensiasinya itu kami lihat dulu kebutuhan murid Pak. Jadi kayak kemarin kelas 1 nih, kami menerapkan namanya asesmen diagnostik ya, yang kognitifnya itu kelas 1 awal kami tes dulu nih Pak, pakai kartu kata, pakai buku yang baca tuh, dilihat anak, oh anak ini udah bisa baca belum, udah bisa nulis belum. Nah setelah diobservasi, habis observasi, oh ada 4 kategori kemarin saya. Ada yang pertama bisa nulis, bisa baca. Yang kedua bisa nulis,
belum bisa baca. Bisa baca, belum bisa nulis. Satu lagi ada lagi yang lebih ini, belum bisa baca, belum bisa nulis. Nah, dari situ kami berangkat, dipetakan. Nah, pembelajarannya apa nih? Yang bisa baca, bisa nulis, terus bisa baca tapi nulisnya masih terbatas gitu. Nah, kami bisa berikan materi yang kayak buku-buku gitu yang bisa baca. Yang belum bisa baca biasanya masih menebalkan. Jadi saya bikin LKPD, yang satu mereka bisa nulis sendiri, yang satu sudah ada katanya tapi ditebelin, masih soft. Mereka nebelin, sambil belajar ngelatih motoriknya. Untuk anak-anak yang belum bisa baca sama belum bisa nulis. Yang nggak bisa apa-apanya, yang dua-duanya nggak bisa gimana? Nah itu dia menebalkan. Terus melatih bacanya gimana? Kan dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Pertama kan mereka menebalkan huruf ya. Mereka beli huruf, dikenalkan huruf, ada itu belajar membaca per suku kata. Mereka saya kasih kemarin saya training ada buku menebalkan huruf, ada menebalkan angka, sama belajar per suku kata. Jadi tiap hari nih sebelum masuk biasanya sebelum masuk yang belum bisa baca belum nulis, sini nggak baca dulu, belajar pelan-pelan. Sama koordinasi ke orang tua hari ini, Mam hari ini Arsya Umama, saya berikan buku menebalkan huruf